Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 KPA akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar modal. Apa sih definisi pasar modal? Secara umum, pasar modal merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perdagangan efek dan penawaran umum, serta lembaga, perusahaan, maupun profesi yang berkaitan dengan efek dan diterbitkannya. Kemudian, fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal yang pertama, sebagai menambah usaha modal atau modal usaha. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, sarana meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian, menciptakan lapangan pekerjaan sebagai indikator perekonomian suatu negara, dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan negara. Selain fungsi, pasar modal juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu yang pertama, sebagai lembaga perantara keuangan. Yang kedua, melakukan transaksi jual-beli surat berharga atau saham dalam berpartisipasi berbagai kegiatan bisnis. Kemudian yang ketiga, menyediakan kesempatan bagi siapa saja yang memiliki modal untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bisnis. Yang keempat, para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal tambahan sebagai upaya untuk ekspansi atau memperluas bisnis yang sedang dijalankannya. Kemudian yang terakhir adalah para pemegang saham atau pemilik surat berharga saat menjual surat berharga yang dimiliki akan memperoleh likuiditas. Terdapat 4 jenis pasar modal. Yang pertama adalah pasar perdana atau yang biasa disebut dengan primary market, yang dimana merupakan tempat efek-efek atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Dengan kata lain, investor membeli surat berharga atau saham sebelum dilakukan penawaran umum perdana atau initial public offering yang biasa disebut atau yang biasa disingkat dengan IPO. Yang kedua adalah pasar sekunder atau secondary market, yang merupakan tempat investor dan pihak penjual surat berharga dapat melakukan jual beli yang telah tercatat di bursa efek. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pasar ketiga atau yang biasa disebut dengan third market, merupakan tempat perdagangan saham yang berada di luar bursa. Contohnya yaitu parallel market yang berada di Belanda dan Nasdaq yang berada di Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah pasar keempat atau yang biasa disebut dengan fourth market, yang merupakan wujud perdagangan efek antara pemegang saham atau proses pemindahan saham antar pemegang saham dengan jumlah nominal yang cukup besar. Sebagai contohnya, yaitu perusahaan nasional mengambil alih kepemilikan saham perusahaan internasional, sehingga menguasai beberapa persen dari saham yang beredar. Instrumen keuangan yang diperdagangkan. Yang pertama, saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau suatu pihak seperti badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Keuntungan dari saham ini apa aja sih? Yang pertama, dividen. Dividen ini adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Jadi ketika kita membeli saham suatu perusahaan, kita bisa memperoleh keuntungan dari hasil keuntungan penjualan perusahaan tersebut. Yang kedua, capital gain, selisih antara harga beli dengan harga jual.
Contohnya, kita membeli saham dengan harga A, kemudian kita menjualnya dengan harga B yang harganya lebih tinggi. Tentu kita akan memperoleh keuntungan. Instrumen keuangan yang kedua yaitu obligasi atau surat utang. Surat utang merupakan efek yang tercatat di bursa di samping efek lainnya. Surat utang atau obligasi ini dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang dan dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Keuntungannya, mendapat kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Kemudian memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Kemudian memiliki risiko yang relatif lebih rendah, di mana pergerakan harga saham lebih berfluktuatif dibanding harga efek bersifat utang. Serta memiliki banyak pilihan seri efek bersifat utang yang dapat dipilih oleh investor di pasar sekunder. Instrumen keuangan yang ketiga adalah reksadana. Reksadana merupakan wadah dana masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Keuntungannya, yang pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar, dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko. Yang kedua, mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga, efisiensi waktu. Instrumen keuangan yang keempat, EFT, Exchange Traded Fund. Ini merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Keuntungannya itu mudah, kemudian fleksibel, rendah biaya, rendah resiko, cakupannya luas, dan transparan. Instrumen keuangan yang kelima adalah derivatif. Derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditis yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama, anggota Bursa Efek. Merupakan media perdagangan efek yang mempunyai izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk memakai sarana atau sistem dari Bursa Efek sesuai aturan. Kedua, Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek merupakan pihak yang melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang ketiga, Bursa Efek. Sebagai penyedia dan penyelenggara sarana untuk mempertemukan penjual dengan pembeli. Kemudian ada emiten yang membuat penawaran umum. Kemudian kelima, kustodian sebagai penyelenggara jasa dari penitipan efek dan harta lain. Harta lain ini termasuk dividen, bunga, dan sebagainya. Serta melakukan penyelesaian transaksi efek. Kemudian yang keenam ada lembaga clearing dan penjaminan. Sebagai penyelenggara penjaminan, penyelesaian transaksi bursa dan jasa clearing. Kemudian ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang merupakan pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan sebagainya. Lalu ada manajer investasi yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah. Lalu ada Menteri Keuangan Republik Indonesia, penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek ini lembaga yang membuat kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum demi kepentingan emiten. Lalu ada perantara perdagangan efek. Perantara perdagangan efek ini sebagai pelaku usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. Lalu yang ke-12 ada perseroan, 13 ada perusahaan efek sebagai lembaga penjamin emisi efek, media perantara perdagangan efek, dan sebagai manajer investasi atau lembaga sebagai manajer investasi. Kemudian ada perusahaan publik yang merupakan perseroan yang mempunyai saham dan
mempunyai setidaknya 300 pemegang saham. Yang ke-15 ada wali amanat. Nah, wali amanat ini pihak yang mewakili kepentingan dari pemegang efek yang bersifat utang. Bank merupakan pelaku dari pasar perdana. Nah, salah satu bank yang ada di Indonesia, milik Indonesia adalah BNI, Bank Negara Indonesia. PT Bank Negara Indonesia, Persero, didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia pada tanggal 5 Juli 1948. Setelah dilakukan penyesuaian, bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas. BNI merupakan bank BUMN, badan usaha milik negara, pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat baik individu maupun institusi, domestik, dan asing. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank BNI. Yang pertama, menarik pelanggan dari bisnis kecil. Setelah mendapatkan pelanggan yang tepat, Bank BNI menggali dan benar-benar mempelajari apa yang membuat para nasabah tergerak dengan tujuan dan strategi keuangan mereka, rencana untuk masa depan mereka, dan tantangan yang mereka hadapi, serta lain-lain. Selain itu, strategi pemasaran BNI lainnya adalah menawarkan produk yang mengikat, misalnya pembayaran tagihan online yang dapat digunakan oleh nasabah. Selanjutnya adalah layanan yang diberikan oleh Bank BNI kepada nasabah. Layanan yang diberikan oleh Bank BNI kepada nasabah dapat berupa yang pertama transfer service, yaitu layanan untuk mentransfer uang secara mudah. Lalu yang kedua payment and top up service, yaitu layanan dalam melakukan pembayaran tagihan dengan nyaman dan tepat waktu. Lalu yang ketiga currency exchange and foreign instrument service, yaitu layanan untuk penukaran mata uang asing serta instrumen asing. Sejarah dari Bank Bangkok. Bank Bangkok didirikan tahun 1944 dan merupakan salah satu bank regional terbesar di Asia Tenggara. Bank Bangkok merupakan penyedia utama keuangan perusahaan dan pinjaman SME di Thailand dengan sekitar 240 pusat bisnis dan meja bisnis, dan memiliki bisnis pelanggan retail terbesar di negara lebih dari 17 juta rekening. Jaringan internasional mencakup 31 cabang di 14 perekonomian serta hubungan dengan lebih dari 1.000 koresponden bank di seluruh dunia. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Bangkok. Bank Bangkok melakukan promosi kepada nasabah dengan melalui periklanan berupa tawaran-tawaran produk seperti yang pertama, tawaran tabungan dan investasi. Contoh produknya adalah True Edge Debentures, yaitu penyedia layanan telekomunikasi termuka, menawarkan surat utang yang terdaftar dengan nama dan tidak dijamin dengan perwakilan pemegang surat utang. Lalu yang kedua, tawaran perbankan digital. Bank Bangkok menyediakan layanan perbankan digital yaitu bernama Bualuang iBanking. Lalu yang ketiga, tawaran produk bank. Contoh produk yang disediakan oleh Bank Bangkok adalah Bangkok Bank Platinum Sawadee Credit Card. Selanjutnya, prime lending rates atau suku bunga dasar kredit. Yang pertama dari Bank BNI. Bank BNI memberikan kredit korporasi sebesar 9,80%, kredit retail sebesar 9,80%, kredit konsumsi KPR sebesar 10,15%, dan kredit konsumsi non KPR sebesar 11,95%. Lalu selanjutnya dari Bank Bangkok menurunkan suku bunga dasar kredit sebesar 22,5 sampai 35 basis poin tak lama setelah Komite Kebijakan Moneter Bank of Thailand memilih untuk memangkas suku bunga sebesar 0,25 poin persentase ke level terendah sepanjang masa di 0,50%. Lalu yang selanjutnya yaitu ada transaksi valuta asing. Yang pertama Bank BNI. Bank BNI terdiri dari 3, yaitu FXTUD, FXTOM, ketiga FX Spot. Yang pertama FXTUD. FXTUD adalah transaksi pembelian atau penjualan valuta asing untuk penyerahan dana pada hari yang sama. Lalu FXTOM adalah penyerahan dana setelah 1 hari kerja. Sedangkan FX Spot adalah penyerahan dana setelah 2 hari kerja. Jadi secara
Keseluruhan transaksi TODAQ, TOM, dan SPOT merupakan transaksi BNI dengan nasabah untuk pembelian atau penjualan valuta asing sesuai dengan kebutuhan nasabah. Lalu Bangkok Bank. Bangkok Bank terdiri dari 3, yaitu interest rate swap, forward, dan swap. Pertama, interest rate swap adalah kesepakatan untuk menukar suku bunga tetap dan mengambang yang dihitung berdasarkan pokok tertentu dengan jumlah pembayaran bunga bersih dari kedua pihak yang akan diselesaikan pada tanggal penyerahan. Lalu forward adalah perjanjian atau kontrak untuk melakukan transaksi valuta asing dengan kurs dan jumlah yang disepakati pada awal transaksi. Dan swap adalah mengelola likuiditas mata uang asing dengan membuat perjanjian untuk membeli dan menjual kembali atau menjual dan membeli kembali mata uang asing pada tanggal pengiriman yang berbeda. Untuk mengelola risiko falas untuk bisnis dengan exposure untuk menerima atau membayar menerima mata uang asing pada tanggal pengiriman yang berbeda. Lalu transaksi pasar uang. BNI terdiri dari 3. Yang pertama yaitu Money Market Account atau MMA. MMA adalah produk simpanan dana nasabah dalam mata uang rupiah atau US dollar dengan jangka waktu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. Manfaat dari MMA sendiri adalah sebagai berikut. Nama nasabah dapat memanfaatkan dana itu dalam jangka waktu yang singkat. Tingkat suku bunga MMA sesuai suku bunga yang berlaku di pasar uang. Lalu MMA dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa dikenakan penalti. Yang kedua yaitu deposit on call atau DOC. DOC adalah produk simpanan dalam mata uang rupiah atau US dollar dengan jangka waktu minimal 3 hari dan maksimal 30 hari. Manfaat dari DOC yaitu memberikan bunga yang menarik dan pilihan jangka waktu beragam, sehingga likuiditas perusahaan tidak terganggu karena dana dapat dicairkan setiap saat. Selain itu, nasabah dapat memanfaatkan dana itu dalam jangka waktu pendek, yakni 3 hari dengan minimum jumlah penempatan yang lebih rendah dibanding MMA. Yang ketiga yaitu ada repo dan reverse repo. Repo adalah kontrak penjualan surat berharga disertai dengan pembelian kembali surat berharga setelah jangka waktu tertentu. Pada harga yang telah ditetapkan, reverse repo adalah kontrak pembelian surat berharga disertai dengan penjualan kembali surat berharga setelah jangka waktu tertentu pada hari yang telah ditetapkan. Manfaatnya adalah sebagai alternatif solusi pemenuhan kebutuhan likuiditas dari perusahaan, sebagai alternatif pembiayaan dengan biaya yang lebih kompetitif dibanding pembiayaan konvensional dan sebagainya. Lalu transaksi pasar uang Bangkok Bank terdiri dari 2 macam, yaitu 2 luang money market RMF, yaitu investasi dana pada instrumen hutang pemerintah, lembaga keuangan, dan swasta. Yang kedua yaitu 2 luang treasury fund, yaitu investasi dana pada instrumen hutang dalam negeri seperti T-bills, obligasi pemerintah, dan obligasi Bank of Thailand. Lalu pemegang saham utama dari BNI adalah negara Indonesia, sedangkan pemegang saham utama Bangkok Bank adalah Katsiri Sophon-Panich. BNI dan Bangkok Bank memiliki jenis obligasi yang berbeda. Obligasi BNI terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dengan nominal transaksi minimal 100 juta atau USD 50.000. Jenis obligasi yang diterbitkan meliputi seri FR, PR, STN, dan Sukuk. Kemudian yang kedua yaitu obligasi retail. Obligasi retail yaitu surat berharga retail yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dengan nominal transaksi minimal 5 juta. Jenis obligasi yang diterbitkan meliputi ORI dan sukuk retail. Kemudian yang ketiga yaitu obligasi perusahaan. Obligasi ini merupakan surat berharga yang diterbitkan perusahaan Indonesia dengan nominal transaksi minimal 1 miliar atau USD 100.000. Sedangkan Bangkok Bank memiliki 2 jenis obligasi, yaitu yang pertama, obligasi pemerintah. Dalam obligasi pemerintah terbagi menjadi 3, yaitu obligasi pinjaman yang merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.
Tujuannya untuk membiayai defisit anggaran pada setiap tahun fiskal, atau ketika pengeluaran melebihi pendapatan, dan sebagainya. Kemudian, tabungan obligasi, yang merupakan surat utang yang terbitkan oleh Menteri Keuangan. Tujuannya untuk menawarkan alternatif investasi atau tabungan bagi individu dan organisasi nirlaba. Kemudian ada obligasi bank sentral, yang merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh Bank of Thailand. Tujuannya untuk membantu mengelola kebijakan fiskal dan likuiditas untuk mempertahankan tingkat bunga yang sesuai dalam sistem ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu surat utang. Perusahaan merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan negara untuk menambah modal. Kemudian jenis reksadana BNI dan Bangkok Bank. BNI memiliki jenis reksadana yang terbagi menjadi 3, yaitu reksadana pasar uang berinvestasi 100% ke dalam instrumen pasar uang atau SBI, deposito, dan sebagainya, dan obligasi dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu reksadana pendapatan, tetap berinvestasi minimum 80% pada efek utang, umumnya pada obligasi. Kemudian yang ketiga yaitu reksadana saham berinvestasi minimum 80% pada efek saham, dan sebagainya. Sedangkan Bangkok Bank memiliki beberapa jenis reksadana, seperti yang pertama, Auto Redemption Fund, yaitu dana yang berinvestasi dalam instrumen hutang dalam periode tertentu dan memiliki risiko yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu Mixed Fund, yaitu dana yang mendiversifikasi investasi dalam instrumen utang dan ekuitas untuk mengurangi risiko. Kemudian yang ketiga yaitu ekuitas dari perusahaan, yaitu perusahaan terbuka yang memiliki fundamental kuat dan potensi pengembalian yang tinggi. Ya, ETF yang dimiliki BNI ada 2, yaitu reksadana indeks BNI AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index, yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang setara dengan kinerja indeks MSCI Indonesia. Yang kedua adalah reksadana indeks BNI AM ETF MSCI ESG Leaders Indonesia yang memiliki minimum 80% dan maksimum 100% dari nilai aktiva bersih pada efek bersifat ekuitas dan minimum 0% dan maksimum 20% dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang. Kemudian ETF yang dimiliki Bangkok Bank ada 2 juga. Yang pertama adalah BCAP Set 100 ETF yang memberikan kesempatan bagi para investor untuk menginvestasikan di perusahaan-perusahaan besar berjumlah 100. Kemudian ada BCAP MSCI Thailand ETF. Kemudian derivatif yang dimiliki BNI adalah derivatif FX Forward. Apa itu FX Forward? FX Forward merupakan transaksi penjualan atau pembelian mata uang terhadap mata uang lainnya yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 hari kerja sejak tanggal transaksi. Kemudian derivatif dari Bangkok Bank adalah resmi menjalani hubungan derivatif dengan menjadi pemegang saham baru di Bank Permata. Akuisisi memberikan peluang bagi Bank Permata dalam bisnis korporat dan usaha kecil menengah atau UKM, hubungan kerjasama dengan korporasi terbesar di Thailand, serta jaringan regionalnya. Peran bank di pasar modal. Yang pertama, BNI. BNI berperan dalam memberikan jasa pengelolaan investasi dana pihak ketiga melalui berbagai instrumen investasi berupa produk reksadana yang lengkap dan juga kontrak pengelolaan dana. Yang kedua ada Bangkok Bank. Bangkok Bank berperan dalam menyediakan layanan satu atap untuk penggalangan dana melalui penerbitan instrumen hutang untuk instansi pemerintah dan perusahaan swasta besar, serta mengatur dan menawarkan dana investasi real estate, dana infrastruktur, dan trust infrastruktur. Jaringan global. Yang pertama, BNI. Kantor cabang Singapura PT Bank Negara Indonesia atau Persero,
TBK BNI didirikan pada 14 Oktober 1955. Terletak di jantung kawasan pusat bisnis Singapura, BNI adalah satu-satunya bank Indonesia yang memiliki lisensi full bank di Singapura. Dengan jaringan kantor BNI yang luas di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, BNI dapat menyediakan layanan perbankan terkemuka yang meliputi layanan remitansi, rekening giro, dan deposito tetap dan BNI Sing Plus. Yang kedua, Bangkok Bank. Bangkok Bank menggelar uji kelayakan untuk menerapkan model bisnis retail bank Permata di jaringan internasional. Menurut Vice President BBL Suwachai Songwanich, platform digital banking Bank Permata bisa meningkatkan peluang di bisnis retail banking di pasar regional. Bangkok Bank memiliki beberapa anak perusahaan di beberapa negara-negara Asia Tenggara dan New York serta London. Thank you.